Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Terminologi Medis 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan kembali perkuliahan tentang Terminologi Medis 3 pada submateri prosedur tindakan medis pada gangguan sendi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang prosedur tindakan medis pada tulang. Dan sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prosedur tindakan medis pada sendi dan tulang pada bagian kolumna vertebralis atau pada sendi dan tulang bagian belakang. Dalam terminologi medis ini, saya awali dengan terminologi medis percutaneous discectomy. Percutaneous discectomy. Bila diamati, terminologi medis ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu per, kemudian kutan, kemudian suffix kemudian discect, dan suffictomy. Apa itu percutaneous discectomy? Percutaneous discectomy merupakan prosedur tindakan pembedahan untuk mengobati herniasi pada bantalan intervertebralis. Jadi tindakan ini untuk mengobati herniasi. Herniasi bermakna proses gangguan keluarnya suatu organ dari tempatnya. Namanya adalah herniasi. Apa yang keluar pada proses herniasi bantalan intervertebralis ini? Yang keluar adalah bantalan pada bantalan sumsum tulang belakang. Karena di antara satu dengan yang lain tulang belakang itu terdapat bantalan, ya. Jadi di tulang belakang itu terdapat bantalan untuk supaya pergerakan antar tulang itu tidak mengalami pergesekan, sehingga diperlukan bantalan. Nah, pada proses herniasi ini bantalan mengalami proses keluar dari posisi tempatnya. Nah, dalam prosedur tindakan medis ini dimasukkanlah tabung tipis melalui kulit belakang. Kulit belakang itu di kulit bagian punggung untuk menyedot atau menghisap atau mengeluarkan disk atau bantalan yang pecah, kemudian menguapkan. Jadi di situ dicairkan, jadi istilahnya menguapkan dengan bantuan laser atau dipanaskan. Perkutan bermakna prosedur ini dilakukan melalui organ kulit. Jadi perkutan itu dari komponen per dan kutan. Kutan itu artinya kulit. Jadi melalui organ kulit. Kemudian percutaneous vertebroplasty, ya. Ini hampir sama dengan tindakan medis yang tadi. Tindakan medis percutaneous vertebroplasty
Sama seperti tindakan yang tadi, percutaneous diskektomi, sama-sama prosedur yang dilakukan melalui organ kulit, ya. Hanya perbedaannya adalah pada prosedur tindakan diskektominya dengan prosedur vertebroplasti. Kalau tadi diskektomi itu pada bantalan, ya. Jadi tomi pada diskektomi itu disnya atau bantalannya itu dikeluarkan menggunakan alat laser namanya. Nah, untuk vertebroplasti ini bisa nanti diamati pengucapannya, ya. Percutaneous vertebroplasti dilakukan untuk mengobati osteoporosis yang berkaitan dengan fraktur kompresi. Jadi vertebroplasti ini untuk mengobati kasus pada pasien osteoporosis atau proses pengeroposan tulang yang berkaitan dengan fraktur kompresi. Apa itu fraktur kompresi? Adalah pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang fraktur. Fraktur itu adalah patah tulang atau proses diskontinuitas tulang, ya, akibat beberapa proses trauma, ya. Jadi fraktur patah tulang karena akibat kompresi atau penekanan atau tekanan. Jadi kompres artinya tekanan. Jadi patah tulang yang dikarenakan adanya suatu trauma tekanan, ya, dan pada proses pengoroposan tulang, sehingga perlu dilakukan tindakan percutaneous vertebroplasti. Jadi di sini ada komponen root vertebro, berarti vertebranya atau tulang belakang, dan plasti yang bermakna tindakan pembedahan untuk memperbaiki atau mengobati tulang belakang yang mengalami gangguan tadi. Dalam proses invasif minimal ini, maksudnya proses invasif, pertemuan kemarin juga sudah dibahas, invasif, tindakan dengan memasukkan suatu alat atau bahan ke dalam rongga tubuh, ya. Jadi itu tindakan invasif yang minimal. Ini minimal berarti yang sesederhana atau sesedikit mungkin memberikan atau melakukan tindakan invasif atau tindakan untuk menyayat atau membuat luka untuk memasukkan alat seminimal mungkin. Kalau di sini yang disuntikan ke dalam tulang adalah semen untuk menstabilkan fraktur kompresi tadi di dalam tulang belakang, ya. Jadi semen di sini disuntikan. Ini memang sengaja untuk fraktur kompresi, ya, di patah tulang yang disebabkan oleh trauma tekanan tadi diisi dengan bahan semen. Semen di sini bukan khusus, ya, bukan semen yang lain. Ini ada khusus semen untuk tulang. Kemudian tindakan yang lain lagi adalah laminektomi, ya. Pengucapannya adalah laminektomi, merupakan tindakan pembedahan pengangkatan lamina atau organ lamina. Jadi di dalam tulang belakang itu ada yang namanya organ lamina atau bagian belakang dari vertebra atau
tulang belakang. Jadi ada bagian tulang lamin ya. Jadi di sini rootnya adalah lamin, artinya lamina, dan ektomi yang berarti tindakan pembedahan untuk menghilangkan atau mengambil ya. Jadi mengambil organ tulang yang bernama lamina ya. Kemudian spinal fusion. Spinal fusion. Spinal itu bermakna tulang belakang. Sementara fusion atau fusi artinya bersama-sama. Jadi teknik prosedur tindakan medis untuk melumpuhkan bagian tulang belakang dengan menggabungkan atau bersama-sama melebur atau menjadikan satu, dua, atau lebih tulang belakang. Ya, jadi fusi di sini artinya bergabung bersama-sama atau menjadikan satu. Jadi melumpuhkan beberapa tulang belakang atau menggabungkan tulang belakang. Ya, ini namanya spinal fusion. Ya. Kemudian pada pembedahan tulang yang lain, ya, kita akan mencoba masuk ke terminologi medis yang bernama kraniektomi. Ya. Kraniektomi pengucapannya adalah kraniektomi adalah pembedahan pengangkatan sebagian tengkorak. Maksud di sini adalah ada tulang tengkorak di kepala manusia ya. Nah, ini mengangkat sebagian tulang tengkorak ya. Makanya ini disebut krani. Krani itu artinya adalah tulang tengkorak ya. Jadi tulang tengkorak itu terdiri dari tulang kepala bagian atas ya, yang terdiri ada tulang parietalis, occipitalis di belakang, kemudian parietalis di samping kanan dan kiri, kemudian ada tulang wajah ya, ada tulang pipi ya, ethmoidalis ya, kemudian tulang hidung ya, kemudian adalah rahang atas atau maksilaris, kemudian di rahang bawah atau mandibular. Jadi keseluruhan di kepala itu namanya tulang tengkorak. Nah, kraniektomi ini tindakan pembedahan mengangkat sebagian tulang tengkorak. Jadi entah nanti tulang mana yang akan diangkat, tapi dalam lingkup tulang tengkorak. Prosedur ini dilakukan mengobati kasus pada penyakit kraniostenosis ya. Kraniostenosis dari kata krani itu tulang tengkorak ya. Stenosis, steno ya, dari kata steno itu berarti ada hambatan ya, ada tekanan di situ ya. Atau kraniostenosis ini dilakukan tindakan ini untuk meringankan peningkatan tekanan intrakranial ya, atau TIK karena pembengkakan otak ya, mungkin karena disebabkan infeksi peradangan, kemudian ada bakteri atau virus atau abses ya, kemudian menyebabkan otak membengkak, kemudian menekan tulang tengkorak, sehingga kan ada tekanan-tekanan ini menekan tulang tengkorak sehingga pasien merasa pusing, sakit kepala ya. Kemudian setelah diperiksa ini terjadi adanya peningkatan tekanan intrakranial dan dimaksudkan tindakan ini untuk mengangkat sebagian tulang tengkorak supaya memberi kesempatan otak yang membengkak tadi bisa berkembang keluar sementara ya, sehingga tidak menekan tulang tengkorak ya. Istilah TIK ini menggambarkan jumlah tekanan di dalam tengkorak ya, ada tekanan intrakranial ya. Kemudian terminologi medis yang lain adalah kraniotomi ya, kraniotomi.
Kraniotomi adalah, jadi di pengucapannya nanti bisa dibaca ya, kraniotomi, tindakan operasi pembedahan dengan menyayat atau membuka tulang tengkorak. Ya, jadi kulit kepala disayat, maksudnya satu kulitnya, kemudian tulang tengkorak dibuka, ya, tulang tengkorak dibuka. Nah, ini krani itu bermakna tulang tengkorak tadi ya. Otomi berarti tindakan bedah untuk membuka atau menyayat tadi. Tindakan ini dimaksudkan untuk atau bertujuan untuk mendapatkan akses ke otak atau untuk mengambil atau menghilangkan kanker ya, atau benjolan atau tumor ya, atau untuk menghilangkan tekanan intrakranial seperti tadi pada kraniektomi, atau untuk memperoleh akses pada prosedur bedah lain ya. Jadi banyak fungsi, banyak tujuan dilakukannya kraniotomi ya. Ya sih, jadi supaya ada beberapa akses untuk menuju tindakan-tindakan lain untuk bisa sampai ke organ otak ya, seperti tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi dibuka semuanya. Kalau kraniotomi itu dibuka. Kalau tadi dibuka sebagian namanya kraniektomi ya. Tapi kalau kraniotomi benar-benar dibuka keseluruhan sehingga nampak organ otak ya. Kemudian kita kenal lagi terminologi medis kranioplasti ya. Jadi dari awal sampai di slide ini kita menemukan beberapa kali sufik yang diucapkan plasti tadi ya. Jadi nanti diamati plasti itu apa ya. Kranioplasti pengucapannya sama seperti tadi, kranioplasti ya. Jadi kata kranio berarti tulang tengkorak ya. Tindakan pembedahan untuk memperbaiki, jadi plasti itu memperbaiki ya, untuk memperbaiki tulang tengkorak. Jadi ini pemahamannya, komponennya, rootnya kranio bermakna tulang tengkorak dan plasti bermakna tindakan pembedahan untuk memperbaiki. Jadi plasti itu memperbaiki, entah itu memperbaiki karena setelah dioperasi yang lalu ada ketidaksempurnaan sehingga harus diperbaiki kembali, diperbaiki ulang, atau ada gangguan yang lain yang menyebabkan harus dilakukan perbaikan pada tulang tengkorak sehingga dilakukan kranioplasti ya. Kemudian kita kenal lagi terminologi medis osteoklasis ya, atau osteoklasis ya, merupakan tindakan pembedahan pada fraktur tulang untuk memperbaiki kelainan bentuk ya. Untuk memperbaiki kelainan bentuk. Jadi ini dilakukan pada kasus fraktur tulang ya, atau patah tulang karena kelainan bentuk. Jadi ini tidak terjadi pada organ tengkorak tadi, tapi ini osteo ini bisa di seluruh bagian tubuh ya. Ya, untuk memperbaiki kelainan bentuk. Jadi osteo bermakna tulang dan klasis bermakna mengistirahatkan ya. Jadi misalkan ada kasus pasien yang sudah mengalami patah tulang, kemudian karena beberapa pertimbangan, mungkin takut ya, tidak diobati atau tidak dioperasi di rumah sakit karena takut, sehingga dia memakai pengobatan alternatif atau dibiarkan patah tulangnya ya, sehingga proses penyambungan tulangnya itu menjadi tidak sempurna, menyebabkan menjadi kelainan bentuk ya. Nah, karena kelainan bentuk yang prosesnya lama ya, kemudian
bisa dilakukan dengan tindakan osteoklasis. Jadi memperbaiki kembali beberapa fraktur tulang yang karena bentuknya sudah, proses penyambungannya sudah berbeda, ya. Kemudian ada ostektomi, ya. Ostektomi, jadi di sini pengucapannya adalah ostektomi, ya, merupakan tindakan pembedahan dengan mengangkat tulang, ya. Jadi dari komponen root OST, ya, bermakna tulang, dan sufiks ektomi bermakna tindakan pembedahan pengangkatan, ya, itu mengangkat, ya, tindakan pembedahan untuk mengangkat organ tulang tadi, ya. Jadi ostektomi. Ya, ada osteoplasti, sebentar. Ya, osteoplasti. Jadi kita amati lagi, plasti lagi, kita berjumpa lagi osteoplasti, ya. Osteo itu bermakna tulang, plasti itu bermakna tindakan pembedahan untuk memperbaiki. Ada tindakan pembedahan memperbaiki tulang, ya, untuk memperbaiki tulang. Jadi osteoplasti, ya. Kasusnya sama seperti kranioplasti yang tadi, ya. Mungkin pernah dilakukan tindakan pembedahan, kemudian tidak sempurna, nah, beberapa faktor sehingga harus dilakukan tindakan pembedahan ulang sehingga dinamakan osteoplasti. Kemudian osteorapi, ya, adalah tindakan pembedahan memperbaiki penjahitan, ya, atau menghubungkan atau wiring bersama dari beberapa tulang, ya. Jadi ini juga rafi maksudnya memperkuat jahitan. Jadi pernah dijahit kemudian dijahit lagi untuk memperkuatnya di osteorafi. Rafi bermakna tindakan pembedahan dengan melakukan penjahitan. Kemudian osteotomi, ya. Osteotomi, jadi pengucapannya adalah osteotomi, ya, merupakan tindakan pembedahan, ya, pembedahan dengan sayatan pada tulang. Jadi tulangnya itu dilakukan tindakan pembedahan, ya. Di sini maknanya osteo tulang, kemudian otomi berarti tindakan bedah untuk memberikan sayatan, ya. Kemudian ada periosteotomi, ya, atau diucapkan periosteotomi, ya, merupakan tindakan pembedahan dengan melakukan sayatan melalui periosteum tulang. Jadi ada tulang, ya, misalkan tulang panjang itu ada yang namanya periosteum. Jadi periosteum itu di bagian permukaan tulang. Jadi dilakukan sayatan di bagian periosteum tulang. Peri bermakna sekitar atau sekeliling, ya. Oste bermakna tulang, dan otomi berarti tindakan pembedahan dengan melakukan sayatan, ya. Kita masuk ke pengobatan fraktur, ya. Pengobatan fraktur atau tindakan tadi tindakan pembedahan, sekarang tindakan untuk dilakukan pengobatan fraktur sampai alat itu dilakukan atau ditempatkan pada posisi patah yang tulang untuk beberapa waktu lamanya, ya. Contoh di sini terminologi medisnya adalah closed reduction
atau reduksi tertutup, ya. Atau dengan bahasa lain atau istilah lain adalah tindakan manipulasi, ya. Tindakan manipulasi itu tindakan secara radikal untuk menggeser atau menempatkan atau memindahkan posisi salah satu tulang, ya. Jadi upaya menghubungkan kembali tulang dalam kondisi fraktur, ya. Jadi dikembalikan, dicoba untuk disambungkan kembali kondisi patah yang tulang. Mungkin kasus pada dislokasi sendi. Dislokasi itu posisi pergeseran sendi, ya, yaitu dislokasi. Seperti contoh kalau bahasa dari kita adalah terkilir, ya, itu dislokasi sendi. Tulang yang fraktur, ya, dikembalikan melalui penyambungan sesuai anatomi tubuh yang normal dengan kemampuan manual, kemudian diimobilisasi. Diimobilisasi itu maksudnya diistirahatkan, tidak boleh bergerak, ya, tidak boleh mobile, ya, benar-benar pada posisinya ditahan, ya, untuk dipertahankan posisinya yang sesuai selama masa penyembuhan, ya. Jadi posisi tulang yang patah tadi disambung, ya, disambung, ya, dengan kemampuan manual, jadi tidak menggunakan alat, jadi menggunakan tangan si pemeriksa, ya. Dicoba disambungkan posisinya, kemudian diimobilisasi, ya. Ini tidak boleh bergerak dengan cara bisa di gips, ya, bisa dispalek, ya, bisa dipakai balutan supaya sebisa mungkin posisi tulangnya ini tidak bergerak. Itu namanya cross reduction. Bila proses penutupan ini tidak sesuai, ya, akan dilakukan proses tindakan pembedahan dan disebut dengan reduksi terbuka atau open reduction. Jadi awalnya menggunakan close reduction. Bila tidak berhasil, maka akan dilakukan tindakan open reduction. Jadi dibuka permukaan kulit pada posisi tulang yang patah untuk menyambungkan kembali tulang tersebut, ya. Jadi dibuka, melakukan operasi kemudian baru disambungkan, ya. Jadi perbedaan antara close reduction dan open reduction adalah kalau close reduction itu tidak menggunakan alat, ya. Tapi kalau open reduction itu sudah menggunakan alat, ya. Kemudian imobilisasi dari prefix I, ya. Kemudian rootnya mobilisasi, ya. Atau dengan kata lain stabilisasi atau stabilization, ya, merupakan tindakan mempertahankan atau dilakukan penjahitan atau dilakukan fiksasi cepat tulang dengan strapping atau gips, ya. Jadi imobilisasi itu macam-macam, ya. Tujuannya adalah untuk mengistirahatkan tulang yang patah supaya tidak bergeser atau bergerak, ya, sehingga proses penyambungannya menjadi sempurna, ya. Bisa menggunakan fiksasi dengan balutan, bisa menggunakan gips, ya, bisa menggunakan spalek, ya, bisa menggunakan bidai, ya, supaya memang benar-benar tulang yang patah tadi menyambung dengan sempurna. Kemudian ini contoh gambar pada tindakan close reduction of fracture, ya. Jadi di gambar atas merupakan close reduction, ya. Jadi memang tulang
dicoba disambungkan dengan posisi tangan pemeriksa tanpa menggunakan alat. Jadi dicoba disambungkan, kemudian ditahan menggunakan gips atau menggunakan spalok. Tentunya dalam tindakan ini diperlukan 2 orang, ya minimal 2 orang. Yang satu menahan tulang, yang satu mencoba menyiapkan alat untuk mempertahankan, misalkan pembalut atau menggunakan gips. Yang bawah, yang kiri dan kanan itu adalah tindakan open reduction, ya, dengan cara dibuka organ permukaan kulit, kemudian dicari tulang yang patah, kemudian dilakukan imobilisasi menggunakan alat. Ini misalkan menggunakan alat seperti skrup, ya. Ini skrup nanti dimasukkan, kemudian dicoba imobilisasi, ya. Mudah-mudahan ada bayangan, ya, bila melihat gambaran seperti ini, ya, antara open reduction dan close reduction, ya. Ya, kemudian ada istilah yang lain lagi adalah traksi atau traction, ya, atau menarik, ya. Merupakan tindakan pembedahan menggunakan gaya tarik, ya, yang dilakukan pada ekstremitas mengembalikan tulang atau sendi sesuai kondisi yang normal. Jadi tadinya patah tulang yang patah kemudian disambung, ya, tadi mungkin ada penumpukan seperti ini, jadi patah tulang kemudian menumpuk. Nah, traksi itu dicoba untuk menarik antara 2 tulang ini, ditarik, ya, kemudian coba untuk disambungkan. Nah, kalau tidak ditarik dia akan menumpuk lagi. Nah, jadi harus ada gaya tarik menarik. Kemudian ditahan, ya. Jadi antara tulang satu dengan tulang yang lain ini ada proses menarik, ya. Sehingga tarik ini ada alat, dipasang alat di sini supaya menarik ke belakang, alat ini supaya juga menarik ke sisi yang satunya, sehingga ada tarik menarik di situ. Itu namanya traksi, ya. Atau bisa juga menggunakan beban, ya. Salah satu ini tulang ini nanti dikaitkan dengan semacam pembalut yang kuat, kemudian disambungkan dengan beban, ya. Bebannya tentunya disesuaikan dengan kemampuan tulang. Nah, kita akan coba masuk ke fiksasi, yaitu ada 2 jenis, fiksasi internal dan fiksasi eksternal, ya. Fiksasi eksternal merupakan prosedur perawatan patah tulang dengan menempatkan pin, ya, pada jaringan lunak dan tulang sehingga alat eksternal dapat digunakan menahan sambungan tulang dengan kuat pada posisinya selama penyembuhan. Saat penyembuhan selesai, alat akan dilepas. Jadi sama seperti traksi tadi, ya, ditarik, ya. Jadi hanya dipasang pin, ya, pada tulang, ya. Jadi tulang ini nanti diberi lubang sedikit di sisi kanan dan kiri, kemudian dipasang semacam pin atau semacam kawat kecil, ya, untuk menahan sambungan tulang, ya, selama proses penyembuhan. Jadi saat penyambungan tulang sudah selesai, pin nanti ini akan dilepas, ya. Kemudian bekas lubangnya ditutup dengan pembalut supaya bisa menutup di kemudian hari, ya. Kemudian yang satunya lagi adalah fiksasi internal. Jadi kalau fiksasi itu menahan, kalau tadi eksternal artinya luar, kalau internal artinya dalam. Jadi di sini fiksasi internal merupakan atau bisa juga disebut reduksi terbuka fiksasi internal atau biasa disingkat dengan ORIF, Open Reduction Internal Fixation, yaitu perawatan patah tulang menempatkan pin langsung ke tulang untuk menahan sambungan tulang yang rusak di tempatnya.
bentuk fiksasi ini biasanya tidak dilepaskan setelah fraktur sembuh. Jadi walaupun ada proses penyambungan tulang, pin ini tetap di posisi tulang, jadi tidak dilepas. Kalau tadi fiksasi eksternal itu bisa dilepas ya. Tapi kalau fiksasi internal memang sampai tulang sudah menyambung, pinnya tadi atau orifnya tadi tetap dipasang ya, tidak dilepas. Nah, ini contohnya ada gambar ini sebagai bayangan kita tentang fiksasi internal dan eksternal ya. Gambar A, yang di sebelah kiri itu merupakan fiksasi internal ya, itu bisa dilihat fiksasi internal. Sementara A itu contohnya fraktur pada bagian leher tulang femur atau tulang paha ya. Yang B ya dilakukan internal fiksasi ya dengan menempatkan pin ya. Pin untuk menyetabilkan tulang ya. Pin ini tidak dilepas setelah tulang sembuh ya. Jadi proses seperti itu, jadi dipasang orif namanya alatnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa singkatan-singkatan dalam terminologi medis yang berkaitan dengan sistem skeletal. Yang pertama adalah BDT ya, BDT. Ini artinya bone density testing, yaitu uji kepadatan tulang ya. BDT, uji kepadatan tulang atau tes untuk mengukur seberapa padat tulang ya. Kemudian CR itu tulang itu sendi, itis itu peradangan. Jadi peradangan pada tulang dan sendi. OP itu osteoporosis. Jadi proses atau gangguan karena pengeroposan tulang ya. Kemudian TMJ, temporomandibular joint ya. Ada dua ya atau tiga komponen pada temporomandibular. Temporo dan tempora ya, atau tulang temporalis ya. Tulang temporalis di tulang tengkorak ya. Dan mandibula ya. Jadi rahang bawah atau dalam terminologi medisnya adalah mandibula. Kemudian sufiks ar ya, jadi temporomandibular ya. Jadi ini adalah organ pada bagian tulang temporo dan rahang bawah. Jadi rahang bawah, kemudian ada temporo itu di sini. Ya, atau tulang apa namanya ya? Temporalis ya di sini ya. Ya. Ya, temporomandibular joint. Joint ada di sendi. Jadi sambungan antara tulang temporo dan tulang rahang bawah ya, di namanya joint di sini. Itu TMJ itu di sini. Kemudian THA, total hip arthroplasty ya, total hip arthroplasty ini juga sudah dibahas ya. Jadi tindakan pembedahan untuk memperbaiki gangguan pada sendi pinggul, hip itu pinggul secara total
ya, THA. Kemudian TJA, total joint arthroplasty. Ini tindakan pembedahan memperbaiki sendi, ya. Sendi secara total juga. Jadi sendi tidak hanya di hip, di pinggul, tapi di organ tubuh atau sendi yang lain, ya. Kemudian TKA, total knee arthroplasty, berarti tindakan memperbaiki sendi pada bagian lutut secara total. Ini beberapa singkatan ya di dalam sistem skeletal. Nah, ini beberapa latihan yang mungkin bisa teman-teman mahasiswa kerjakan, ya. Ini saya kira tulisannya kecil ya. Saya coba besar ya. Ini terlihat atau tidak? Ya. Ya, beberapa latihan di nomor tentang definisi, kemudian tentang jadi terminologi medis. Jadi di sebelah kiri adalah terminologi medis, kemudian pilihan jawabannya ada di sebelah kanan. Ya. Di nomor 31 sampai 3.5 ya. Di situ ada HUMP. HUMP. Kemudian beberapa pilihan jawaban ada anggilo, ada arthro, ada ada kypho, ada chondro ya. Kemudian ada cartilage. Kemudian ada 33 crook, bend or steel, kemudian 3.4 joint atau sendi. Kemudian 3.5 adalah non-ending. Ya, mungkin ada kesulitan dalam membaca karena tulisannya soalnya terlalu kecil ya. Nanti saya akan mencoba membuat soal seperti ini, latihan ini di dalam kuis e-learning ya. Nanti akan saya coba karena ini kesulitan kita adalah tulisannya terlalu kecil. Jadi saya coba nanti soal saya pindahkan ke e-learning ya. Nanti teman-teman mahasiswa nanti bisa mengerjakan di bagian kuis tersebut. Oke, demikian pertemuan perkuliahan pada kesempatan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.